Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Meskipun di masa pandemi ini kita semua tidak dapat saling bertemu dan berkumpul untuk beribadah, tapi kita tetap harus bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Lausa juga berharap meskipun di masa pandemi ini, adik-adik semua tetap dapat rajin mengikuti sekolah minggu online ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada sore hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu online ini akan dimulai, meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, namun kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan sepanjang sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan pimpinan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Ku datang padamu. Setia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan adik-adik semua konsentrasi dan juga hikmat agar mereka boleh mengerti firman-Mu. Tuhan, Engkau juga yang pakai untuk Lause yang akan bercerita nantinya agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah menggantikan kesombongan dengan pujian. Jadi tema kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 1-37. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan merendahkan siapa yang dipenuhi dengan kesombongan. Adik-adik, semua hal yang kita punya, baik itu bakat kita atau talenta kita, ya misalnya ada orang yang berbakat di musik. Jadi orang ini dia sangat pintar mungkin ya dalam bermain piano atau bermain gitar. Mungkin ada juga orang yang bakatnya di seni. Jadi dia itu sangat pintar melukis atau menggambar. Ya mungkin ada juga orang yang pintar di eksakta. Jadi bakatnya itu dalam berhitung, mungkin di matematika atau sains. Nah adik-adik, semua bakat dan talenta itu perlu kita ketahui, itu semua berasal dari Tuhan. Ya, jadi kenapa sih Tuhan mau memberikan kita bakat? Kenapa sih Tuhan mau memberikan kita talenta? Nah, tujuannya itu adalah supaya semua orang, baik itu pria, baik itu perempuan, mereka itu menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Nah, adik-adik, tapi sayangnya sejak dosa ini masuk ke dalam dunia ini, banyak orang ya mulai tidak memuliakan nama Tuhan lagi. Banyak orang mulai menjadi sombong. Ya, jadi mereka itu menganggap bahwa hidup mereka itu milik mereka sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik, selama seseorang belum percaya kepada Tuhan,
sepenuhnya, maka dia tidak dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, contohnya nih, misalnya ada seorang gembala dan ada juga kawanan domba. Nah, selama kawanan domba ini tidak tahu atau tidak mengenali atau tidak percaya bahwa orang tersebut adalah gembala mereka, maka mereka itu tidak akan pernah mendengarkan perintah dari gembala itu. Jadi ketika gembala tersebut memerintahkan, ayo ke sini makan, ayo kembali ke kandang, ayo ikut saya ke ladang, apakah domba-domba tersebut akan mengikuti gembala tersebut? Tidak. Selama domba-domba tersebut tidak mengenali dan tidak percaya akan gembala itu, maka domba-domba tersebut tidak akan pernah mengikuti perintah dari gembala tersebut. Ini sama halnya dengan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Untuk seseorang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka orang tersebut harus percaya dulu kepada Tuhan. Harus percaya bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib, dikubur, dan bangkit 3 hari kemudian. Barulah mereka menjadi ciptaan baru dan mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuhnya. Hari ini kita mau belajar tentang seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja ini begitu sombong hingga dia merasa bahwa dia yang paling berkuasa di dunia ini. Apa yang dilakukannya? Dia sampai membangun sebuah patung raksasa dan menyuruh semua rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Apa yang terjadi kalau tidak menyembah patung tersebut? Orang tersebut akan dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tetapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Siapakah mereka? Yaitu mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kenapa mereka tidak mau menyembah patung tersebut? Karena mereka tahu bahwa yang harus mereka sembah adalah Allah Tuhan yang hidup. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Akhirnya mereka bertiga pun dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah mereka mati? Tidak, adik-adik. Mereka hidup karena mereka diselamatkan oleh Allah Tuhan mereka yang hidup. Mereka bahkan masih bisa berkeliling-keliling di perapian tersebut. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi. Apa isi mimpinya? Sampai membuat Raja Nebukadnezar ini merasa begitu gelisah. Ayo kita dengarkan isi mimpinya. Mimpi ini bercerita tentang di tengah-tengah dunia ada sebatang pohon yang begitu besar dan tinggi. Pohon ini tumbuh semakin tinggi sampai ke ujung langit, sehingga bisa dilihat dari seluruh ujung dunia. Nah, daun-daunnya begitu indah, buah-buahnya begitu berlimpah, sampai menjadi sumber makanan bagi semua yang hidup. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di sana saja, masih ada kelanjutannya. Raja Nebukadnezar lalu melihat ada seorang penjaga kudus yang turun dari langit. Nah, apa yang dikatakan oleh penjaga kudus itu? Mari kita dengarkan. Nah, penjaga kudus itu berkata, tebang pohonnya, potong dahannya, gugurkan daun-daunnya, hamburkan buah-buahnya, lalu biarkanlah binatang-binatang yang berteduh di bawah pohon itu untuk pergi dari pohon itu. Dan juga biarkanlah burung-burung yang bertengger di dahannya untuk terbang pergi. Tapi, tetap biarkan tunggul itu tertanam di tanah dengan rantai, besi, dan tembaga. Kemudian, ambil hati manusianya dan berikan hati binatang sampai 7 masa berlalu. Mimpi tersebut membuat Raja Nebukadnezar begitu susah hatinya, begitu gelisah hatinya, sehingga pada malam hari dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia pun memanggil orang-orang bijaksana untuk datang dan mengartikan mimpinya. Tapi adik-adik, dari semua orang bijaksana tersebut tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Akhirnya Raja Nebukadnezar ini pun memanggil Daniel untuk mengartikan mimpinya. Apa isi mimpinya? Mari kita dengar. Ternyata pohon yang begitu besar, begitu tinggi, itu melambangkan Raja Nebukadnezar yang begitu berkuasa, yang begitu sombong. Sehingga akhirnya pohon yang ditumbang itu melambangkan bahwa Raja Nebukadnezar akan dihukum oleh Tuhan. Ia akan diusir dari kerajaannya, sehingga akhirnya dia hidup di hutan-hutan, lalu dia akan hidup seperti binatang. Makanannya menjadi rumputan, lalu rambutnya akan menjadi panjang seperti burung Raja Wali, dan kukunya akan panjang seperti kuku burung. Hal ini pun terjadi sampai 7 masa. Nah, setelah 7 masa ini, Raja Nebukadnezar pun bertobat dan dia mengakui bahwa Tuhanlah penguasa maha tinggi.
Kemudian pejabat-pejabatnya pun kembali menjemput dia dan mengembalikannya kepada kerajaannya dan pada kekuasaannya. Jadi adik-adik sudah selesai kan mendengarkan cerita ini? Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini? Nah, adik-adik, kita tidak boleh sombong seperti Raja Nebukadnezar. Kita tetap harus rendah hati. Walaupun adik-adik itu pintar, walaupun kita kaya ataupun kita cantik, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, yang paling penting juga, jangan lupa ya, yaitu satu-satunya yang boleh kita sembah hanyalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Jangan lupa dilaksanakan di dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami tidak hanya sekedar mendengar saja, namun biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menuntun kami agar kami boleh belajar bagaimana untuk tidak menyombongkan diri atas apa yang kami punya ataupun talenta kami, karena kami tahu bahwa itu semua kami peroleh daripada Engkau saja. Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa mengucap syukur atas apa yang kami punya dan talenta kami, dan juga melalui hal-hal tersebut kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada sore hari ini, kita angkat lagi satu lagu pujian, Neng Pu Neng.
Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu. Tuhan, walaupun saat ini sekolah minggu dilaksanakan secara online, namun kami tetap rindu untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sekolah minggu. Tuhan, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh segera berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dan lause-lause semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk papa dan mama kami, agar boleh senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.